Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu Alfi? Sehat? Alhamdulillah Bu Alfi sehat. Namun begini Bu Ani, saya ini meminta bimbingan mengenai masalah yang saya hadapi di kelas Bu Ani. Apakah Ibu bisa membantu saya? Tentu saja Bu Alfi, saya senang sekali bisa membantu. Kira-kira apa yang ingin Bu Alfi bicarakan? Begini Bu Ani, akhir-akhir ini saya menghadapi beberapa anak yang masih belum mandiri di sekolah dan juga belum bersedia ditinggal orang tuanya. Saya rasa ini cukup menyita waktu dan perhatian saya, Bu Ani. Saya paham Bu Alfi. Mengajari anak-anak untuk mandiri dan membuat mereka nyaman tanpa kehadiran orang tua memang memerlukan pendekatan khusus. Lalu apa yang ingin Bu Alfi capai dengan mengatasi masalah ini? Begini Bu Ani, saya itu ingin bisa sekali membantu anak-anak lebih mandiri dan nyaman di sekolah tanpa kehadiran orang tuanya. Sehingga mereka itu bisa merasa bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dan saya juga bisa fokus untuk mengajar Bu Ani. Begitu. Hmm, Itu tujuan yang sangat baik Bu Alfi ya, membantu anak-anak menjadi lebih mandiri adalah langkah penting dalam perkembangan mereka. Lalu apa yang membuat Bu Alfi merasa masalah ini perlu segera diatasi? Ketika itu anak-anak tidak mandiri, mereka itu seringkali mengganggu proses pembelajaran karena membutuhkan perhatian yang sangat lebih. Selain itu juga mereka jadi kurang percaya diri karena selalu bergantung pada orang tuanya, Bu Ani. Memang benar, kemandirian itu memang sangat penting untuk perkembangan anak-anak. Baiklah, mari kita cari tahu lebih mendalam lagi Bu Alfi ya. Bisa diceritakan lebih rinci tentang situasi yang Ibu hadapi saat ini kira-kira? Begini Bu Ani ya. Beberapa anak itu masih sangat bergantung pada orang tuanya untuk hal-hal yang sederhana, seperti makan bekal, mereka itu minta disuapi, memakai sepatu pun mereka itu masih minta dipakaikan orang tuanya. Atau ketika pergi ke toilet pun diantar bu gurunya itu tidak mau, harus orang tuanya. Mereka juga seringkali menangis ketika orang tuanya mereka meninggalkan kelas, begitu Bu Ani. Baik, jadi kesulitan utama Bu Alfi adalah membantu anak-anak mengembangkan kemandirian dalam kegiatan sehari-hari Bu Alfi ya. Dan juga bagaimana membuat mereka nyaman berpisah dengan orang tuanya. Lalu apa yang sudah pernah Ibu coba untuk mengatasi masalah ini? Saya itu pernah mencoba, Bu Ani, memberikan instruksi atau arahan yang lebih jelas dan mendemonstrasikan cara melakukan tugas-tugas sederhana seperti bagaimana cara makan, memakai sepatu sendiri, memakai baju sendiri. Saya juga memberikan pujian ketika mereka berhasil melakukan sesuatu itu sendiri, begitu, Bu Ani. Apakah hanya itu saja yang pernah Bu Alfi coba atau pernah mencoba cara lain? Selain itu, sepertinya saya juga pernah mencoba membuat kegiatan kelompok yang memerlukan di situ kerjasama tanpa bantuan orang tua, seperti kegiatan proyek seni berkelompok, membereskan mainan bersama-sama, seperti itu, Bu Ani. Lalu apa hasil dari usaha-usaha tersebut, Bu? Hasilnya itu masih belum konsisten, Bu Ani. Ada beberapa anak mulai menunjukkan peningkatan, tapi juga ada yang masih sangat bergantung pada orang tuanya. Mereka itu juga sering kembali ke pembiasaan lama ketika mereka merasa tidak aman atau ragu-ragu. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama dari kesulitan ini, Bu Alfi? Saya merasa itu mungkin karena faktor yang mempengaruhi ya Bu, yang paling mempengaruhi yaitu
penyebabnya anak tersebut menjadi tidak mandiri. Selain faktor internal dari anak sendiri, itu juga faktor eksternal, Bu, seperti pola asuh orang tua. Hal ini saya amati terlihat dengan jelas bahwasanya orang tua itu selalu membantu anaknya membawakan tas, misalkan mengenakan dan melepas sepatunya. Gitu ya Bu Alfi. Kalau boleh tahu, selain mengamati ketika berada di sekolah, kira-kira adakah cara lain yang Bu Alfi lakukan agar Bu Alfi mengetahui penyebabnya yang lebih mendalam? Nah, ini saya juga itu pernah melakukan wawancara, Bu, pada orang tua individu anak yang belum mandiri itu, Bu Ani. Lalu apa yang Ibu dapatkan dari hasil wawancara tersebut? Dari wawancara itu saya lakukan dapat saya simpulkan ya Bu Ani, itu sepertinya terlihat faktor eksternal yang menyebabkan anak menjadi tidak mandiri, yaitu pola asuh dan status ekonomi orang tua, Bu. Baik, dari pola asuh dan juga status ekonomi orang tua ya Bu. Bisa Bu Alfi jelaskan lebih lanjut kira-kira? Begini Bu Ani, yang dapat saya ambil dari wawancara tersebut itu, yang pertama yang pasti faktor penyebabnya itu menjadi tidak mandiri itu pola asuh, Bu, yang overprotective. Pola asuhnya itu diterapkan orang tuanya, dapat membentuk kepribadian anak. Karena seperti yang diketahui, pola asuh yang diterapkan orang tuanya adalah sering membantu anak untuk melakukan sesuatu dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk memiliki percaya diri lebih sehingga mereka itu lebih bergantung pada orang tua, Bu, dan kepada orang lain. Selain itu juga ada faktor yang lebih penting, Bu, dari penyebab anak itu, yaitu status ekonomi keluarga. Pada keluarga yang tergolong mampu, sehingga orang tua itu memberikan pengawasan atau perlindungan yang berlebihan begitu, Bu Ani. Karena adanya perlindungan yang berlebihan tersebut, mereka itu anak-anak itu menjadi tidak percaya diri atau melakukan sesuatu yang seharusnya mampu dilakukan, begitu. Wah, benar Bu Alfi. Memang pola asuh dan juga status ekonomi orang tua memang sangat berpengaruh besar. Selain itu, kira-kira adakah faktor lain menurut Bu Alfi? Mungkin juga karena saya terkadang membantu begitu ya Bu Ani ya, atau membimbing anak itu dalam proses pembelajaran juga teman-temannya yang tidak mendukung mereka dalam membangkitkan semangatnya atau kepercayaan dirinya. Serta kurangnya mungkin saya dalam membuat perencanaan dan jadwal yang teratur untuk mendorong kemandirian anak tersebut secara bertahap. Sehingga anak-anak itu mungkin juga butuh lebih banyak dukungan emosional dan keyakinan bahwa itu mereka itu bisa melakukannya dengan sendiri, begitu Bu Ani. Baik, jadi perencanaan dan juga dukungan emosional adalah kuncinya ya Bu. Kemudian apa yang menurut Bu Alfi untuk mengatasi masalah ini dengan lebih efektif Bu? Saya ini akan memberikan contoh yang baik kepada anak Bu. Berusaha untuk membiasakan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, mencoba lebih banyak memberikan kesempatan untuk mencoba melakukan sesuatu dengan memberikan kesempatan pada anak-anak mengembangkan kepercayaan diri anak, Bu. Hal ini tuh menunjukkan bahwa mereka mampu melakukannya sendiri. Bagaimana dengan respon orang tua terhadap upaya yang sudah Ibu Alfi lakukan? Sepertinya sebagian besar itu mendukung, tapi ada beberapa yang masih merasa khawatir anak mereka tidak bisa mandiri di sekolah, Bu. Memang penting ya untuk terus melibatkan orang tua dalam proses ini, Bu Alfi. Bagaimana cara Bu Alfi berkomunikasi dengan orang tua mereka, Bu Alfi?
Saya sudah berdiskusi dengan sebagian orang tua, Bu Ani. Tapi saya pikir kita bisa mempertimbangkan pertemuan khusus untuk mendalami masalah ini untuk lebih lanjut, lebih dalam lagi Baik, begitu, Bu Ani. ya. Baik, saya setuju sekali. Mari kita teruskan. Apa yang menurut Ibu bisa menjadi solusi lain agar eh, rencana Ibu ini lebih efektif lagi, Bu Alfi? Begini Bu Ani, saya ini akan membuat rutinitas harian yang lebih terstruktur, tersusun di kelas gitu Bu Ani, serta menciptakan zona yang lebih nyaman dengan mainan atau aktivitas yang mereka sukai. Menghargai pencapaian anak jika anak sudah mulai berani ditinggal meskipun dalam jangka waktu yang sebentar. Saya juga sebagai guru dan orang tua akan mengapresiasi atas usaha yang dilakukannya. Selain itu, saya juga akan mengatur waktu perpisahan dengan orang tua dengan lebih teratur dan tenang. Saya coba untuk meminta orang tua tidak meninggalkan anaknya itu secara diam-diam. Terkadang orang tua itu tergoda untuk meninggalkan anak secara diam-diam, Bu. Saat ia sedang lengah, ternyata selama ini itu tindakan tersebut bukan cara yang baik. Anak akan berpikir lebih baik tidak sekolah dibanding harus ditinggalkan orang tua. Nah, dari cara tersebut, Bu Ani, anak tidak akan belajar tentang bagaimana cara berpisah yang baik untuk menghindarinya. Sebaiknya pamitlah kepada anak jika orang tuanya harus pergi untuk sementara. Itu ide yang sangat bagus, Bu Alfi. Lalu, apakah ada strategi yang lain yang Ibu Alfi pikirkan? Yang pasti ada, Bu Ani. Saya Ya. berpikir untuk mengenalkan permainan atau aktivitas yang merangsang kemandirian mereka, seperti permainan peran atau tugas harian yang mereka lakukan sendiri. Misalnya, mereka bisa bertanggung jawab gitu, Bu Ani, atas alat tulis dan barang-barang mereka sendiri. Bagus sekali, Bu Alfi. Kemudian bagaimana dengan melibatkan orang tua secara lebih intensif? Sepertinya saya akan membuat panduan untuk orang tua tentang cara mendukung kemandirian anak di rumah, serta memberikan umpan balik secara berkala mengenai kemajuan pengembangan anak-anak itu, Bu Ani. Sangat baik, Bu Alfi ya. Lalu, apakah ada bantuan dari pihak lain yang Bu Alfi perlukan? Saya mungkin perlu dukungan tambahan dari pihak sekolah dalam mengorganisir kegiatan atau mendapatkan saran dari ahli pendidikan tentang cara meningkatkan kemandirian anak, Bu Ani. Bagus sekali, Bu Alfi. Lalu, kira-kira kapan Bu Alfi akan menerapkan rencana ini, Bu? Saya akan mulai minggu depan, Bu Ani, setelah menyusun jadwal rutinitas harian dan mengatur pertemuan dengan orang tua. Wah, terdengar bagus sekali, Bu Alfi ya. Kemudian, bagaimana Bu Alfi akan mengukur kemajuan dan juga mengevaluasi efektivitas langkah-langkah ini, Bu Alfi? Mungkin ya Bu, saya akan memantau perilaku anak-anak setiap hari dan mencatat perkembangannya. Selain itu juga saya akan mengadakan sesi evaluasi dengan orang tua untuk mendapatkan masukan dan melihat perubahan di rumah. Itu strategi yang sangat baik, Bu Alfi ya. Saya yakin ini akan membantu. Kemudian, Ibu menyampaikan masalah tadi dari awal hingga akhir sudah mendapatkan solusi dengan tidak sadar ya Bu Alfi. Nah, bagaimana sekarang kondisi Bu Alfi? Apakah masih ada yang mengganjal di hati Ibu Alfi? Alhamdulillah Bu Ani, setelah mengobrol banyak dengan Ibu Ani yang sudah membimbing saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami Bu Ani ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Ani.
Alhamdulillah ya Bu, sudah baik ya kondisi hatinya. Apakah ada yang bisa dibicarakan lagi selain masalah ini Bu Alfi? Saya kira sudah cukup, Bu. Barangkali pada pelaksanaan besok saya membutuhkan bimbingan Bu Ani. Saya akan meminta bantuan Bu Ani lagi. Nah, saya akan senang hati dan juga terbuka hati untuk Ibu Alfi karena sudah mempercayakan keluh kesah, sudah ceritakan Bu Alfi juga sampaikan terkait ide dan solusi yang sangat luar biasa. Ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya, Bu Alfi. Baik, Bu Ani. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Alfi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.